Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Tertulis demikian, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati didahului dengan duka cita menurut kehendak Tuhan. Ada orang yang menyesal dan berduka cita karena dosanya, tapi ia kembali jatuh ke dosa yang sama, atau ia bertindak di luar kehendak firman Tuhan. Hal itu terjadi karena penyesalan atau duka citanya tidak menurut kehendak Tuhan. Ada 7 hal yang menjadi ciri pertobatan sejati yang disebutkan dalam ayat ini sebagai hasil dari duka cita menurut kehendak Tuhan, yaitu yang pertama, kesungguhan yang besar, yang kedua, pembelaan diri, yang ketiga, kejengkelan, yang keempat, ketakutan, yang kelima, kerinduan. Yang keenam, kegiatan. Dan yang ketujuh, penghukuman. Apa maksudnya, saudara? Kita akan membahas secara singkat satu persatu dari 7 hal ini. Yang pertama, saudara, kesungguhan yang besar. Maksudnya adalah kesungguhan yang besar untuk meninggalkan dosa. Yang kedua, pembelaan diri. Dalam bahasa Yunaninya, kata ini disebut dengan apologian, yang berhubungan dengan suatu sikap untuk mengakui iman dan membela pilihan iman dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kejengkelan. Apa maksudnya, saudara? Dalam bahasa Yunaninya, kata ini disebut dengan aganaktesin, yang berarti kemarahan. Maksudnya adalah kemarahan terhadap dosa, suatu sikap membenci dosa. Sama halnya ketika Tuhan Yesus marah kepada para pedagang di Bait Allah Yerusalem. Jadi kejengkelan yang dimaksud dalam ayat ini adalah suatu sikap di mana kita tidak lagi menyukai dosa. Malahan kita menjadi jijik dan benci dengan dosa. Yang keempat, saudara, ketakutan. Yang dimaksudkan adalah takut akan Tuhan. Suatu sikap yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam hidup kita. Yang kelima, kerinduan. Yang dimaksud dengan kerinduan di sini adalah kerinduan akan kekudusan, mencintai kebenaran dan hidup dalam firman Tuhan. Yang keenam, saudara, kegiatan. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan zelon, yang artinya semangat untuk Tuhan. Orang yang bertobat akan semangat untuk aktif melakukan sesuatu bagi Tuhan, melayani Tuhan dan sesama dengan bersemangat, bersukacita, dengan berapi-api. Yang ketujuh, saudara, penghukuman. Dalam bahasa Yunaninya, kata ini disebut dengan ekdikesin, yang artinya berhubungan dengan keadilan atau pembalasan. Maksudnya adalah berbuat adil dan bertanggung jawab membalaskan keadilan. Seperti halnya Sakeus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus bertobat dan berkomitmen untuk mengganti 4 kali lipat kepada orang yang telah ia peras. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, secara ringkas 7 ciri orang yang bertobat adalah: yang pertama, ia bersungguh hati meninggalkan dosa dan cara hidupnya yang lama. Yang kedua,
ia mengakui imannya dalam Tuhan dan membela serta mempertahankan imannya itu. Yang ketiga, ia tidak lagi menyukai dosa, tetapi sebaliknya ia membenci dosa. Yang keempat, ia hidup dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap hidupnya. Yang kelima, ia akan selalu rindu untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang keenam, ia akan bersemangat dan giat dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketujuh, ia akan bersikap adil dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memiliki ciri-ciri pertobatan sejati ini dalam hidup kita? Mari cek diri kita masing-masing, saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan dosa? Atau kita masih bermain-main dengan dosa? Apakah kita berani mengakui dan mempertahankan pengakuan iman kita di hadapan manusia? Apakah kita membenci dosa atau masih kompromi dan toleransi dengan dosa? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan? Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita memiliki kerinduan pada kekudusan dan kebenaran? Ataukah kita masih menyenangi kenajisan dan ketidakbenaran? Apakah kita bersemangat dan aktif melakukan sesuatu bagi Tuhan dan mengerjakan panggilan pelayanan? Ataukah kita bermalas-malasan dan menjauh dari kegiatan pelayanan kepada Tuhan dan sesama? Apakah kita adil dan bertanggung jawab? Ataukah kita bersikap tidak peduli dan tidak mau bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan kita? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita koreksi diri kita masing-masing. Dan bila kita masih kurang dalam ketujuh hal ini, berdoalah kepada Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan untuk menolong agar kita dapat sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kami dengarkan pada saat ini, yang mengajar kami tentang ciri-ciri pertobatan yang benar dan sejati di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami ini benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kami benar-benar tidak hidup lagi dalam cara hidup kami yang lama. Kami sungguh-sungguh membenci dosa dan benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Hidup dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bila masih ada area-area dalam hidup kami yang kurang dalam pemandangan mata-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati-Mu. Sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang dikehendaki oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami terus masuk dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin bersinar dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan limpahkan bagi kami. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami mampu untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.